Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sekolah. Selamat datang di SMP Negeri 2 Candi bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Masih ingatkah kalian siapakah saya? Nah, betul sekali. Saya Bu Isnaini, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik dan sehat, bukan? Syukur, alhamdulillah, semuanya baik dan sehat. Saya sangat senang. Pada hari ini, kalian akan Ibu ajak untuk belajar tentang menumbuhkan akhlak dan karakter. Namun, sebelum belajar dimulai, Ibu akan mengajak berdoa terlebih dahulu supaya kalian diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran sekaligus mempraktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagus. Sekarang bisa dimulai pembelajarannya. Untuk itu, simak baik-baik ya. Penumbuhan budi pekerti. Melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2015 mendorong agar semua pelaku pendidikan memiliki budi pekerti. Caranya bagaimana? Caranya dengan menciptakan iklim sekolah dan lingkungan yang lebih baik agar semua warganya turut berbudi pekerti. Tujuan dilaksanakan penumbuhan akhlak dan karakter. 1. Mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter positif. 2. Mendorong siswa aktif di satu sisi dan meningkatkan kemampuan dalam berperan di sisi lainnya. 3. Menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menumbuhkan kebiasaan yang baik. Semua warga sekolah, orang tua, dan masyarakat mewujudkan suasana belajar yang kondusif. 6. Sekolah jadi teman belajar yang menyenangkan. Kalian tahu apa budi pekerti itu?
Betul sekali. Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti budi pekerti adalah tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Dalam bahasa Arab, budi pekerti disebut akhlak. Apakah kalian tahu juga apakah karakter itu? Betul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian karakter adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud merancang aturan tentang penumbuhan budi pekerti ini sebagai gerakan. Gerakan berarti menjadikan aturan ini sebagai milik bersama. Menumbuhkan budi pekerti tak cukup hanya diterapkan di sekolah. Ia adalah proses menyeluruh. Dari sisi tempat, berarti dipraktekkan di sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar. Dari sisi waktu, berarti senantiasa dilaksanakan setiap waktu. Dari sisi pelaku, berarti dilakukan oleh semua pelaku pendidikan. Kemendikbud menggunakan istilah penumbuhan, bukan penanaman. Menanam bermakna menaruh bibit atau benih ke dalam tanah. Bibitnya kita sudah tentukan, biasanya kita pilih, kita seragamkan. Sementara kata menumbuhkan berarti menumbuh kembangkan bibit yang sudah ada. Kemendikbud meyakini bahwa pada dasarnya setiap siswa memiliki bibit-bibit nilai positif. Siswa perlu membiasakan yang memungkinkan pengetahuan itu menjadi karakter diri dalam keseharian dan akhirnya menjadi budaya bersama. Apa saja budi pekerti yang ingin kita tumbuhkan? 1. Internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. 2. Penanaman nilai kebangsaan dan kebinekaan. 3. Interaksi positif dengan siswa. 4. Interaksi positif dengan guru dan orang tua. 5. Penumbuhan potensi unik dan utuh setiap anak. 6. Pemeliharaan lingkungan sekolah. 7. Pelibatan orang tua dan masyarakat. Anak-anakku sekalian, budi pekerti tak tumbuh dalam satu malam. Budi pekerti tak tumbuh instan. Budi pekerti tumbuh melalui alur pembudayaan. Pertama, kalian diajarkan tentang cara hidup bersih dan bahaya hidup kotor. Kalian dibiasakan membersihkan yang kotor dan membuang sampah pada tempatnya. Kalian diarahkan bila tidak dikerjakan, ditegur jika dilanggar. Menjadi kebiasaan tanpa disadari, kalian membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Menjadi karakter apabila kalian suka kebersihan dan tidak nyaman melihat sampah bukan pada tempatnya. Menjadi budaya apabila
masyarakat yang berbudaya hidup bersih. Bagaimana cara menumbuhkan akhlak sehingga menjadi berkarakter? Anak-anakku sekalian, diawali akhlak terhadap diri sendiri. Sebelum dan sesudah pembelajaran, pembiasaan bagi peserta didik berdoa sebelum belajar dan membaca surat-surat pendek, dan diakhiri pembelajaran dengan doa. Akhlak terhadap sesama. Dalam pelaksanaan penanaman akhlak, membiasakan kepada peserta didik apabila bertemu dengan guru, teman, atau siapapun, hendaklah kalian senyum, sapa, mengucapkan dan menjawab salam, sopan dalam bicara, dan berbuat baik kepada sesama. Akhlak terhadap diri sendiri. Berpakaian dan penampilan rapi. Peserta didik dibiasakan memakai pakaian untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan sekolah. Untuk penampilan siswa tidak boleh menyemir rambut, harus memotong rambut dengan rapi bagi peserta didik laki-laki. Anak-anakku, kalian lihat, di samping itu ada gambar apa? Betul sekali. Gambar yang kalian lihat itu adalah gambar ilustrasi COVID-19. Apa hubungannya COVID-19 dengan akhlak terhadap lingkungan? Kebersihan dianjurkan oleh ajaran agama. Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan lingkungan tempat tinggal dan memperhatikan cara pemeliharaannya bila ingin hidup sehat. Pemeliharaan yang baik akan menjadi tubuh sehat. Terutama pada saat ini suasana menghadapi COVID-19, kalian harus menjaga kondisi tubuh supaya tidak mudah sakit. Sering mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Memakai masker jika ingin keluar rumah dan tidak menggantung pakaian yang bekas pakai. Di samping itu juga perhatikan 5 hal penting cegah COVID-19. Ada tayangan gambar. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. 2, tetap tinggal di rumah. 3, jaga jarak dan hindari kerumunan. 4, tidak berjabat tangan. 5, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Nah, anak-anakku sekalian, kapan menumbuhkan akhlak di sekolah dilaksanakan? Menumbuhkan akhlak di sekolah dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran di sekolah, sejak peserta didik masuk sekolah hingga lulus. Pada saat ini, pelaksanaan pembelajaran melalui daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan, karena masih suasana COVID-19. Mudah-mudahan suasana seperti ini akan cepat berlalu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lepra,
gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk. Amin. Anak-anakku sekalian, sebagai umpan balik dari pembelajaran melalui daring, Ibu akan bertanya pada kalian, sudahkah kalian menerapkan budi pekerti yang baik sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Tentunya sudah pernah kalian lakukan, bukan? Kalau begitu, kalian berikan 3 contoh penerapan budi pekerti yang baik sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai agama yang sudah kalian lakukan di rumah secara tertulis. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.